Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ngabers, ngobrol asik bareng Semada. Nah, di episode kali ini spesial nih karena dengan saya Wildan Wobatia yang akan membahas mengenai isu-isu anak muda, mulai dari organisasi, life skill ataupun isu-isu yang lain berkaitan dengan anak muda. Nah, kita juga di episode kali ini bakal membuka cakrawala pengetahuan baru. Kita juga bakal mengutip segala yang bisa kita ambil dalam podcast kali ini. Nah, buat membahas segala tentang isu-isu muda ini, saya sudah bersama dengan salah satu anak muda, aktivis juga. Saya perkenalkan ini dia Kak Arya Atmajaya. Halo Kak. Halo dan halo semuanya yang ada di rumah ya. Jadi kenalin aku Arya Atmajaya dari Forum Genre Kota Pekalongan. Nah, Kak Arya ini pernah menjuarai juara satu forum genre duta genre Kota Pekalongan tahun 2023. Nah, dengar-dengar setelah menjuara itu langsung lanjut ke provinsi, bener nggak sih Kak? Iya benar banget. Jadi setelah juara satu tadi disiapkan untuk maju ke tingkat provinsi, tapi dengan proses dan lika-liku yang sangat luar biasa. Sebenarnya hebat banget itu. Dan gimana sih perasaan setelah menjuarai duta genre itu? Karena so pasti itu persaingannya itu sangat ketat, bener nggak sih Kak? Dan gimana perasaan setelah menjuarai duta genre? Benar sekali, persaingan yang ketat dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tentunya bisa mewakili tingkat Kota Pekalongan itu suatu kebanggaan tersendiri. Diamanahi untuk bisa menjadi perwakilan dengan pasangan saya kebetulan tidak sendiri dan banyak sekali pihak-pihak yang sudah mensupport dari segala aspek apapun gitu ya. Tentunya sangat senang, ya pasti ada suka ada duganya. Alhamdulillah, kita sebagai warga Pekalongan juga bangga nih Kak, ada perwakilan duta genre yang sangat-sangat berbakat seperti Kakak. Nah, selain menjadi duta genre, kegiatan Kakak di luarnya itu masih ngapain aja sih Kak untuk sekarang ini? Kegiatan saya pribadi kalau di luar, saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Semarang sekaligus ini masih bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sekarang semester berapa Kak? Berarti baru mau semester 1. Wah, jadi ya masih muda, masih ya usia saya masih 19 tahun kebetulan. Namun walaupun 19 tahun, saya rasa pengalaman organisasi Kak Arya ini udah nggak bisa diraguin lagi nih. Nah, Coba bisa aja. sebelum masuk ke pengalaman, apa sih pengertian organisasi dari Kak Arya sendiri? Sedangkan pengertian organisasi dari banyak orang itu kan pasti beda-beda. Dari Kak Arya itu apa sih pengertian organisasi? It's my opinion about organisasi gitu ya. Organisasi itu bisa dikatakan dengan adanya satu orang atau dua orang atau lebih, dan dimana itu terdiri dari ketua, ada anggotanya juga, itu menurut aku. Dan di dalamnya itu pasti memiliki tujuan seperti itu. Jadi menurut aku ya. Iya. Dan pengalaman Kak Arya itu bagaimana dalam berorganisasi? Tapi jangan semua disebutin Kak. Kalau disebutin semua mungkin durasi kita bakal 2 hari nggak dua hari ya, 2 hari, mungkin 2 malam gitu ya. Yang menurut Kakak berkesan di hati Kakak organisasi itu bisa diceritakan bagaimana? Organisasi itu sebenarnya aku udah ikut lumayan ya, banyak sekali. Tapi yang memang paling berkesan, semuanya sebenarnya berkesan. Itu aku pernah mengikuti MPK OSIS di waktu SMK. Selain itu di forum genre juga sih. Kalau boleh tahu SMK -nya gimana Kak? Kalau saya dari SMK Negeri 1 Kedung Muling. Wah, jauh banget dari Iya. Semarang ya. Dan menjabat sebagai apa waktu di MPK OSIS itu? Jadi kebetulan waktu kelas 10 itu aku menjabat sebagai sekretaris 2 OSIS. Dan ketika kelas 11 itu waktu reorganisasi itu aku dipindah jabatan. Oh, jadi dari sekretaris dipindah jabatan Menjadi bendahara OSIS, bendahara 1 OSIS. Kalau boleh tahu alasannya itu apa sih kok tiba-tiba bisa pindah gitu, sedangkan di sekolah-sekolah lain mungkin jarang. Iya, jarang banget. Biasanya kan kalau sekretaris waktu kelas 10, kelas 11-nya sekretaris lagi gitu kan. Atau jangan-jangan kakak ini pintar mengelola uang. Oh, enggak juga. Sebenarnya semua itu juga belajar gitu loh. Waktu itu kenapa sempat diganti karena ada bendahara yang bawahnya saya itu reshuffle. Jadi ada istilahnya di dalam organisasi itu reshuffle gitu. Nah waktu itu nggak ada yang menggantikan posisinya, sayalah yang diamanai untuk menggantikan. Jadi saling melengkapi gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, dalam Kak Arya berorganisasi itu kan pasti ada kaitannya dan tidak jauh sama kecakapan hidup atau yang kita sering sebut itu life skill. Life skill. Nah, menurut Kak Arya sendiri apa sih life skill yang menjadi fondasi penting bagi Kak Arya? 4 aja deh yuk. 4 fondasi penting buat Kak Arya. Oke, jadi ada 4 fondasi penting ketika kita berorganisasi gitu ya. Yang pertama kita harus memiliki yang namanya skill komunikasi efektif.
Terus ketika kita sudah mempunyai komunikasi efektif, kita bisa memiliki life skill seperti contohnya berpikir kritis, lalu membuat keputusan, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah. Itu dari keempat fondasi ini sangat penting ketika diterapkan di suatu organisasi, menurut aku pribadi. Nah, kalau lebih jelasnya itu dari keempat pilar penting itu apa sih Kak, lebih jelasnya bisa dijelaskan nggak, biar teman-teman di rumah itu bisa tahu apa sih pengertian dari life skill yang Kak Arya sebutkan? Oke, mulai dari berpikir kritis mungkin ya. Oke, dari berpikir kritis sendiri, dan di sebuah organisasi tentunya pasti banyak sekali ide-ide yang harus dilakukan. Benar banget. Kita tidak hanya satu orang saja, namun banyak kepala yang harus disatukan. Benar nggak? Setuju Benar, nggak? setuju banget. Dari ketua, terus sekretaris, anggotanya, itu banyak sekali. Dan di sini sebagai anak organisasi tentunya kita dituntut untuk bisa mempunyai life skill berpikir kritis. Tidak hanya asal-asalan saja. Ketika kita akan melakukan sesuatu, pastikan kita memikirkan konsekuensi ke depan yang akan terjadi. Seperti itu, Wildan. Jadi tidak hanya asal membuat keputusan sendiri, maksudnya kayak gegabah gitu, enggak. Kita harus memikirkan bagaimana konsep yang akan dilakukan, mengkritisi masalah yang ada di dalamnya, ketika mempunyai suatu problem bisa menyelesaikan dengan cara berpikir kritis tadi. Jadi emang berpikir kritis itu memiliki kaitannya sangat erat dengan organisasi. Benar sekali, Wildan. Jadi perjalanan organisasi itu bakal terhambat tanpa adanya Berpikir kritis, apalagi dari setiap anggotanya, gitu ya. dan emang itu harus dimiliki di setiap anggota. Betul. Nah, untuk selanjutnya tadi yang disebutkan kedua yaitu menentukan memecahkan masalah. Iya, memecahkan masalah ketika dihadapkan dengan suatu problematika nih. Biasanya kan kalau misal dalam organisasi nggak selalu mulus, pasti Betul. ada aja masalahnya. Ketika acara gitu kan, evaluasi lagi ada masalah ini, masalah itu, bla bla bla, complicated banget nih masalah. Nah, diharapkan seseorang yang mengikuti organisasi tadi bisa memecahkan masalahnya, tidak hanya satu orang, tidak hanya mengandalkan ketuanya saja atau anggotanya, tetapi semuanya harus memiliki life skill yang dimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan clear, dengan adanya solusi. Ketika kita sudah tahu nih dengan cara kita berpikir kritis, apa penyebabnya dicari dan bagaimana solusi yang baik untuk kedepannya, memikirkan konsekuensinya, dan itu tuh harus dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Itu sangat penting sekali. Kalau misal ada masalah nggak diselesaikan, ibaratnya apakah masalah tersebut akan selesai sendiri gitu? Enggak kan? Iya. Nah, jadi harus menemukan solusinya bagaimana gitu, dengan cara analyze, dengan cara bermusyawarah gitu. Tapi kan Ya. kalau berpikir maksudnya memecahkan masalah itu kan tidak akan selalu ujuk-ujuk masuk organisasi nih langsung bisa memecahkan masalah, kan nggak bisa begitu. Enggak. Ada step-step Ada yang harus- stepnya, Nah, ada gimana sih prosesnya. tips biar step-step itu berjalan dengan baik? Gimana cara berpikir dia untuk memecahkan masalah itu bisa menjadi baik? Itu ada step-stepnya, jadi ada tipsnya itu bagaimana biar berjalan dengan lancar. Kalau kelompok ya, ini ada satu yang paling penting, turunin ego. Jadi siapapun, entah itu ketua, entah itu anggota, jangan mengedepankan yang namanya ego. Itu kalau semisal ego itu udah tinggi duluan, saling gengsi, itu bakal chaos banget. Sebisa mungkin antar anggota itu bisa saling merangkul dulu gitu. Untuk bisa bermusyawarah yang baik, itu step yang paling dasar. Melakukan pendekatan antar satu anggota dengan anggota yang lain itu sangat penting. Jadi ketika kita berunding nih, enak gitu memecahkan masalahnya. Nah, berarti seperti yang tadi dikatakan Kak Arya, pasti ada hubungannya lagi sama komunikasi. Nah, kita masuk ke life skill yang kedua, Ketiga ya. Ketiga ya. Komunikasi yang efektif. Nah, gimana sih komunikasi yang efektif itu menurut Kak Arya sendiri? Komunikasi efektif sangat berkaitan dengan dua life skill tadi. Ketika seorang pemimpin atau seorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi harus komunikasi dengan anggotanya bagaimana, Betul. ketika anggota harus berkomunikasi dengan ketuanya bagaimana, ketika kalian anak organisasi harus berkomunikasi dengan
Bapak Ibu guru melobinya harus bagaimana, itu penting sekali. Jadi komunikasi efektif ini juga harus dimiliki oleh remaja untuk dapat meningkatkan life skill-nya gitu. Contohnya kita menggunakan attitude atau tata cara berbicaranya itu yang sopan. Ketika ketua berbicara ke anggota tidak melulu harus bentak-bentak lah, harus gunakanlah bahasa yang sekiranya mudah dipahami, tidak bertele-tele gitu ya. Kalau sesama remaja kan kita bahasanya enjoy mungkin ya, bisa biar bisa dipahami itu caranya gimana gitu. Beda lagi nih Wildan, ketika sama Bapak Ibu guru, nggak mungkin kan kita kayak so akrab, istilahnya sokap gitu ya. Harus ada ujangan gitu. Harus ada ininya bisa membedakan tingkat gitu ya. Nah itu tuh kita attitude-nya harus bagaimana, itu tergolong loh dalam komunikasi efektif. Jadi nggak cuma suatu omongan saja yang dilontarkan, nggak cuma cara berbicaranya saja, tetapi attitude kita, body language kita itu diperhatikan dalam kategori life skill yang namanya komunikasi efektif. Gitu Wildan. Terus untuk yang terakhir nih Kak, tadi life skill yang terakhir ini mengenai membuat keputusan ya. Jadi setiap individu itu harus memiliki jiwa yang mempercayai dirinya sendiri. Ibaratnya ketika dihadapkan suatu hal, entah itu disuruh memilih, ibaratnya ada beberapa opsi dan kita harus memilih. Itu kan dalam dalam bahasa sehari-hari kita kan harus memiliki keputusan gitu. Kalau dalam konteks organisasi juga sama sebenarnya, dari setiap anggotanya harus bisa membuat keputusan, tapi syaratnya tidak boleh egois karena ini forum, masuknya organisasi gitu loh. Itu juga diperlukan. Dan gini Kak, kalau kita membuat keputusan itu kan pasti kaitannya sama pemimpin, sama sesuatu yang ada yang memiliki jabatan lebih tinggi ibaratnya gitu ya. Nah tapi bagaimana sih biar semua anggota itu memiliki kesempatan yang sama, komprehensif gitu, biar mereka itu juga bisa merasakan kemampuan untuk menentukan keputusan itu bagaimana biar semua anggotanya itu bisa seperti itu. Bisa sebenarnya, tentunya bisa banget, entah itu ketua anggota itu mereka berhak untuk membuat keputusan. Asalkan ini kan di dalam organisasi. Jangan sampai kamu egois dengan keputusan sendiri gitu loh. Dimusyawarahkanlah, karena yang namanya organisasi pasti perlu adanya perbincangan gitu. Dan sebagai ketua pun tidak boleh asal istilahnya langsung menembak, pokoknya aku maunya gini, itu nggak boleh. Karena ini forum, beda dengan individual ketika kamu di rumah gitu ya. Kalau misal udah masuknya di forum berarti harus bermusyawarah kembali dan jangan sampai ada yang meninggikan ego. Semua itu berhak. For your information buat teman-teman semua yang ada di rumah, anak-anak organisasi, kalian semua berhak untuk membuat suatu keputusan dengan cara bermusyawarah. Jadi jangan takut untuk bisa bersuara seperti itu. Nah bener banget tuh. Dari segala yang dijelaskan oleh Kak Arya tadi, pasti hubungan life skill organisasi itu emang korelasinya erat banget. Nah bener banget tadi yang dijelaskan oleh Kak Arya mengenai life skill itu, dan memang hubungan antara organisasi dan life skill itu emang sangat erat begitu ya Kak Arya. Banget gitu. Nah untuk selanjutnya organisasi life skill, kalau kita angan-angan itu identiknya itu sama anak muda. Nah kebetulan di Indonesia nih ada bonus demografi di mana digadang-gadang nih di tahun 2045 akan menempuh generasi emas 2045. Golden generation ya. Namun kalau kita lihat isu-isu sekarang, gimana para pemuda itu tidak peduli dengan masa depannya, para pemuda itu kurang aware dengan kehidupannya. Nah, yang tadi dikatakan Indonesia emas itu mungkin bisa jadi Indonesia cemas 2025. Waduh, jangan sampai kan ya. Menurut Kakak itu gimana? Gimana sih tips buat anak-anak muda sekarang biar tidak seperti itu dan mewujudkan keinginan kita semua agar terwujudnya generasi emas 2045? Oke. Sebagai seorang role model remajanya Kota Pekalongan. Oke, teman-teman, jadi aku sering banget dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan remaja bahwa emang tahun 2045 nanti kita akan mengalami yang namanya the golden generation, di mana kita generasi emas itu sangat diperlukan. Tapi sebelum itu ada yang namanya bonus demografi dulu, dari dimana bonus demografi ini usia produktif itu akan lebih mendominasi daripada usia non produktif gitu ya. Jadi buat remaja-remaja yang di luar sana yang masih suka untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif ya,
tolonglah untuk bisa, kalau kata Mama Mega, maknya Ritsuki itu Eling, Eling ya teman-teman ya. Jangan sampai kita menghancurkan negeri ini gitu, dengan perlakuan teman-teman yang maaf-maaf banget ini ya, yang masih suka melakukan, contohnya kayak hubungan seks pranikah, kenakalan-kenakalan seperti narkoba gitu ya. Itulah pokoknya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan oleh remaja. Tapi di balik itu masih ada kok remaja yang produktif istilahnya. Bener. Kalau kita mirroring, kita bercermin dari ya, dari pemuda-pemuda masa lalu nih. Contoh aja kita sebutin Cleopatra di usia 19 tahun itu dia sudah menjadi pemimpin Mesir. Iya. Terus Muhammad Al-Fatih di usia 21 dia udah menaklukkan Konstantinopel. Nah, kita sebagai generasi Indonesia, generasi penerus di usia segitu itu kita masih bingung, sering bingung. Yeah. Kita mau apa sih? Kok kita masih gini aja? Nah, gimana tuh Kak tanggapan Kakak mengenai hal itu? Sebenarnya untuk menjadi remaja yang bermakna itu tidak harus kita menyamakan diri kita kepada tadi Cleopatra ataupun dan lain sebagainya. Yang itu sebagai inspirasi bagi kita untuk itu inspirasi aja membuat kesuksesan di usia muda. Iya, ibaratnya ketika teman-teman remaja, agar menjadi remaja yang bermakna itu jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan negatif istilahnya. Istilahnya pergaulan bebas itu dihindarin. Itu udah menurutku udah langkah baik loh. Langkah baik untuk bisa menjadi remaja yang baik gitu. Lalu ketika teman-teman itu ingin terhindar dari permasalahan-permasalahan remaja kayak pergaulan bebas dan lain sebagainya, itu dengan cara menjadi remaja produktif. Setelah menjadi remaja yang kayak aku bingung nih mau apa gitu kan, biasa aja daripada melakukan hal negatif, jadilah kegiatan remaja yang produktif. Contohnya kayak gimana? Ikutlah organisasi-organisasi seperti kalau di sekolah ada apa lagi? OSIS, MPK, masih banyak lagi ya. Kalau organisasi di luar itu masyarakat, contohnya kayak organisasi keagamaan nih, IPNO, Karang Taruna dan lain sebagainya gitu. Jadi sibukkanlah diri sendiri dengan kegiatan yang positif itu agar menjadi remaja yang bermakna. Selain itu, apalagi nih Kak? Bisa join ke forum Genre Kota Pekalongan. Nah, kalau bicara tentang tadi produktif, kalau kita tidak produktif itu kan ujung-ujungnya entah itu bundir atau bunuh diri, terus stres karena permasalahan pribadi atau permasalahan yang lain. Nah, emang menyibukkan diri dengan hal-hal baik itu emang sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah, betul. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang remaja produktif, pasti ada kaitannya sama mental health kita. Tuh, soalnya nanti kalau kita nggak produktif atau kita mengisi kegiatan kita dengan hal-hal negatif, mungkin akhirnya akan ada berita bunuh diri, stres atau hal-hal negatif yang menjadi impact karena kita itu melakukan hal-hal negatif sebelumnya. Nah, sebenarnya mental health itu apa sih Kak? Biar teman-teman di rumah itu bisa tahu apa sih mental health itu. Oke. Ini pembahasannya gengsi banget ini ya, mental health, kesehatan mental. Jadi sangat complicated sekali ketika kita ngomongin mental health. Kenapa adanya mental health atau kesehatan mental? Itu karena ya kita ya sebagai manusia wajar aja gitu loh. Selain kesehatan fisik juga ada kesehatan mental. Dan sebenarnya itu sangat berpengaruh dengan kehidupan yang kita alami. Sebenarnya tadi kan kalau kita menjadi remaja produktif itu bagaimana kalau misal nggak menjadi remaja produktif itu juga bagaimana itu juga mempengaruhi mental health. Terus lingkungan kita, kalau ngomongin mental health, lingkungan kita itu gimana, toksik apa enggaknya gitu kan gitu. Jadi penting sekali juga dengan kita mengenali diri sendiri, self love, menyayangi diri sendiri. Karena gini loh, kalau bukan kita itu siapa lagi yang mau menyayangi diri sendiri? Terkadang orang terdekat aja belum tentu loh untuk selalu bisa dipercayakan, belum tentu sepenuhnya menjadi istilahnya menjadi rumah untuk kita sendiri. Kadang aku juga masih merasakan bahwa sebenarnya rumah untuk pulang tuh mana sih gitu. Padahal emang rumah untuk pulang tuh ya diri kita sendiri. Iya, kembali lagi ke diri sendiri sih. Nah gini Kak, kadang ada orang itu sudah mengenali diri sendiri, sudah cinta dengan diri sendiri, tapi lingkungannya itu loh nggak mendukung. Terus dia itu kan ya jadinya menyendiri. Akhirnya ya
kegiatan produktif itu tidak dilakukan, apa sih yang perlu dilakukan kalau hal-hal tersebut terjadi? Keluar dari zona nyaman, tapi lebih ke arah positif ya Bu. Jadi ketika lingkungan satu itu nggak support atau toxic, pindahlah ke lingkungan yang lain. Di sini dunia itu luas loh, Benar. nggak cuma lingkup itu aja ya. Jadi cobalah hal baru di luar sana, melalang buana gitu ya ibaratnya ya. Carilah kegiatan positif yang bisa menjadikan kamu lebih upgrade gitu. Dengan skill yang kamu miliki. Kalau misal kamu udah mempunyai life skill kayak mencintai diri sendiri, mengenali diri sendiri, kenapa tidak untuk explore keluar, Betul. gitu kan? Menurut aku gitu. Jadi jangan cuma stuck dengan satu tempat, tapi kamu bisa mencari kegiatan di luar sana, itu masih banyak sekali gitu. Nah, mungkin dari penjelasan kakak tadi saya dapat kesimpulan bahwa organisasi itu memang sangat penting, dan dengan adanya life skill, organisasi itu bisa ditopang agar kehidupan kita itu menjadi lebih baik, kesehatan mental kita lebih baik. Nah kak, karena mungkin waktu yang sudah lama mungkin kita bakal akhiri di sini saja, tapi sebelum kita akhiri, nah, what you feel after you come here to join podcast Ngabers kita? Ya. Apa sih yang Kak Arya rasakan itu bagaimana? Bisa dijelaskan dulu? Oke, sebenarnya suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa join di podcast Ngabers. Super seru banget ngobrol santai dengan Wildan ya hari ini. Iya. Tentunya sangat enjoy, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita ke teman-teman yang ada di rumah juga. Kesannya itu sih luar biasa, seneng banget dan excited gitu. Nah, pesannya nih kak buat kedepannya podcast Ngabers itu bagaimana? Oke, pesan untuk OSIS Mada dan juga podcast Ngabers ya, tentunya harus bisa terus menginspirasi remaja-remaja di luar sana dengan konten-konten yang menariknya, mungkin kayak podcast-podcast, mendatangkan narasumber yang lebih oke lagi ya, lebih upgrade lagi, mungkin bisa kedepannya terus berkembang dan selalu menjadi remaja yang produktif. Sebenarnya dari tadi kita berbicara itu saya sedikit tertekan nih, karena saya berhadapan dengan salah satu sosok anak muda yang Waduh. berbakat banget gitu. Aduh, Masya Kita Allah. bangga semua lah sama Kak Arya itu. Terima kasih. Kak Arya ini sebagai duta genre, bagaimana sih kita bisa melihat aktivitas duta genre, mulai apakah itu dari media sosial atau bagaimana kita berinteraksi dengan duta genre, biar teman-teman lebih tahu. Coba dong di-spill Instagramnya atau informasi apapun tentang duta genre gitu. Oke, jadi sedikit aja ya informasi mengenai duta genre. Jadi buat teman-teman semua yang masih kepo dengan duta genre itu apa, kalian boleh cari tahu di sosial medianya. Jadi kita punya akun sosial media di Instagram, itu kita punya @forum_genre_pekalongan, forum_for_gen_pekalongan, itu Instagramnya. Dan Instagram aku perlu nggak nih? Perlu silakan. perlu. Nanti bakal ditampilin di layar juga. Boleh. Jadi Instagram aku @aryaatmajaya_ gitu ya. Nah itu bisa diingat-ingat, ada @forgen_pekalongan dan @atmajaya_. Iya, aryaatmajaya_ gitu ya. Di situ banyak sekali konten-konten tentang genre Wildan, jadi bisa teman-teman lihat gitu ya. Nah untuk pendaftarannya sendiri itu bagaimana kak? Apakah duta genre masih buka nih sekarang? Gimana? Kebetulan baru kemarin penutupan duta genre. Ya, Sayang ya. Ini udah mau ke tahap seleksi 1 nih teman-teman. Jadi ada beberapa kontestan yang sudah lolos seleksi berkas sudah dari kemarin itu. Kita rekrutmen dari bulan Mei, 25 Mei sampai kemarin tanggal 7 Juli itu udah penutupan. Ini tanggal berapa? Tanggal 8 Juli. 8 Juli. Iya, baru kemarin tuh penutupan. Jadi itu sudah ditutup. Tapi next di tahun depan ada lagi. Bisa nanti di tahun depan bisa diikuti lagi. Nah, Ya. karena kebetulan duta genre itu sudah ditutup, kalian bisa join organisasi-organisasi yang ada sekolah, khususnya Betul. join OSIS. Nah, buat kalian buat melatih public speaking atau life skill lainnya, kalian bisa gabung ke organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Betul. Ya. Kalau yang udah nggak sekolah gimana berarti? Kalau yang nggak di sekolah, kalian bisa gabung ke organisasi-organisasi di luar sekolah yang pastinya banyak banget Banyak yang banget pasti ya. kaya akan pengalaman. Ya, selain organisasi juga kayak komunitas itu Nah, juga baik bener sih. banget. Komunitas tuh di Pekalongan sendiri banyak loh dan sebenarnya kalau mau cari tahu ya itu banyak banget. Buat warga Pekalongan jangan lupa join komunitas dan menjadi remaja yang produktif. Nah, ingat, jadi remaja produktif.
Oke, sebelum kita tutup nih Kak, kalau di dalam duta genre itu kan ada salam khususnya sendiri. Oh, ada Bisa tuh dong. teman-teman di rumah Ada. diajarin gimana. Saya juga Oke. mau diajarin dong. Jadi kita punya salam nih teman-teman. Salamnya itu tangannya bentuknya kayak oke kayak gini. Gini ya. Ya, jadi kayak ini tuh oke, tapi ada maknanya, Wildan. Gimana itu Kak? Jadi ini kayak angka 0 ya. Ini 0. 0 itu artinya menghilangkan atau menghindari, bahkan memusnahkan ibaratnya. Dan ini tuh 3 ya. Ada 3 permasalahan remaja yang harus dihindari. Mulai dari pernikahan dini, seks pranikah, dan yang terakhir adalah nafsu. Dan diharapkan dari salam genre ini remaja mampu menghilangkan dari ketiga permasalahan tersebut. Wah, filosofinya sangat dalam sekali. Iya. Emang, ini salah satu program BKKBN yang Iya, program BKKBN. memberantas 3 hal yang tadi disebutkan. Betul sekali untuk remaja. Jadi kalau misal saya bilang salam genre, jawabnya adalah salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Nah, bisa dicoba Kak, saya juga ingin Oke, belajar. jadi pertama kayak gini dulu dan salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, saatnya yang muda gini, yang berencananya gini. Mau ulangi? Bisa dibelajar lagi nih maksudnya. Iya. Pokoknya panjang banget itu. Panjang ya, Ah. tapi seru aslinya. Jadi ketika saya bilang salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Wah, Seperti itu. oke. Ternyata saya cocok juga buat jadi genre gitu. Oh iya, ya. Silakan mulai join ke Ah. forum genre, boleh. Buat kalian yang pengen ngikutin aktivitas OSIS Semada, kalian bisa kunjungi @osismada.pks. Keterampilan hidup seperti kanvas kosong yang kita lukis sepanjang hidup. Setiap keterampilan baru memberikan warna-warna bagi kehidupan kita dan memberikan keindahan pada kanvas itu. Oke, sekian perbincangan kita kali ini dan terima kasih buat Kak Arya Iya. Ahmadiyah telah menemani saya pada perbincangan yang mungkin banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Sekian dari kami, jangan lupa nantikan episode podcast Ngabers selanjutnya.